Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Mutahar. Saat ini saya sedang mengikuti diklat penyuluhan anti korupsi yang diadakan oleh ACLC KPK. Saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Video ini dibuat dalam rangka tugas dari penyuluhan anti korupsi. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan dalam lindungan yang kuasa. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya ingatkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahaya dan dampak korupsi, termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme terhadap pengelolaan dana di sekolah. Harapan saya, para kepala sekolah dan guru sekolah dasar di Kabupaten Lampung Tengah setelah menonton channel YouTube ini menyadari dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, yang pada akhirnya kepala sekolah dan guru tidak lagi melakukan perbuatan korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahaya dan dampak korupsi, termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme terhadap pengelolaan dana di pendidikan. Harapan saya, para kepala sekolah dan guru sekolah dasar di Kabupaten Lampung Tengah setelah menonton channel YouTube ini menyadari dampak korupsi terhadap bidang pendidikan yang pada akhirnya kepala sekolah dan guru tidak melakukan perbuatan korupsi. Sebelum melanjutkan channel ini, saya mohon kiranya penonton untuk mengisi pretest yang akan saya tampilkan linknya pada deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, saya mohon juga untuk mengisi post test yang juga saya sampaikan pada kolom deskripsi di bawah ini. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, dampak korupsi terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang ekonomi, misalnya penurunan produktivitas ditandai dengan lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, misalnya birokrasi layanan publik tidak efisien, matinya etika sosial politik, runtuhnya otoritas pemerintahan. Hal ini ditandai dengan melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya sistem politik yang dikuasai pemilik modal, yang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang korup. Hancurnya kedaulatan rakyat yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum ditandai dengan istilah tumpul ke atas, runcing ke bawah. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, misalnya lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat yang ditandai dengan kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Belum lagi dampak korupsi terhadap lingkungan para bapak dan ibu, diantaranya menurunnya kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh kerusakan alam. Ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik.
Beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Negeri Kota Bogor kembali menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah SD se-Bogor. Keenam tersangka adalah kelompok kerja kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin para guru. Guru adalah teladan bagi siswanya. Bagaimana mungkin seorang pendidik yang korup melahirkan generasi yang berakhlakul karimah? Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati. Masih ada bangunan sekolah yang sangat jauh dari layak. Genteng bocor. Meja hampir-hampir saja mau patah. Kursi siswa jauh dari layak. Lantai bangunan banyak yang hancur dan berdebu. Buku-buku berserakan tanpa ada yang merawat. Ketika hari hujan, lantai basah. Ketika kemarau, debu bertaburan. Jauh dari layak, apalagi kenyamanan. Hal ini menunjukkan masih banyaknya korupsi yang dilakukan pada lingkungan sekolah. Jika ini terus terjadi, Bapak dan Ibu, maka tidak akan menutup kemungkinan akan melahirkan generasi yang memiliki akhlak yang korup. Akhlak yang tidak baik akan melahirkan peningkatan angka kriminalitas. Solidaritas semakin langka, pengentasan kemiskinan akan berjalan lambat yang pada akhirnya kita terjajah di negeri sendiri. Apakah kita rela melihat anak kita terjajah bangsa asing di negeri sendiri? Anak kita tidur di bawah kolong jembatan, sementara bangsa asing terlelap dalam hotel berbintang, terlelap dalam apartemen mewah yang serba ada. Anak kita berdiri di lampu merah sambil membawa mangkok untuk diberi belas kasihan, sementara penumpang bangsa asing memamerkan gelang berian. Tentu ini kita tidak rela. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya jelaskan bahwa dampak korupsi melahirkan pelayanan publik yang tidak berkualitas. Pelayanan publik untuk pendidikan yang tidak berkualitas melahirkan anak didik yang tidak berkualitas. Anak didik yang tidak berkualitas melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas, yang akhirnya melahirkan pemimpin yang korup. Pemimpin yang korup melahirkan generasi penerus kita tidur di bawah kolong jembatan, menjadi budak di negeri sendiri. Akhirnya saya ingatkan bagi kepala sekolah dan guru khususnya yang telah mendapatkan sertifikasi, jangan berpikir kertas yang Anda korupsi, tinta yang Anda gelapkan tidak akan ditanya untuk dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Yakinlah, Tuhan tidak tidur, semua ada balasannya. Daripada anak generasi kita menjadi budak di negeri sendiri akibat perbuatan kita. Akhirnya, katakan tidak untuk pada korupsi. Mudah-mudahan penyuluhan ini bermanfaat, dan jangan lupa beri penilaian terhadap penyampaian saya yang akan saya tampilkan pada kolom diskusi di bawah ini. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ada pantun. Kue timpan manis tersaji, darah manis pergi mengaji. Ingatlah selalu pesan Nabi, tak diterima amal dari uang korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Indonesia, negeri kita tercinta ini tengah bergerak maju, menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global. Perekonomian dan pembangunan terus dipicu. Namun permasalahan korupsi masih menjangkiti negeri ini. Para penyelenggara negara di ibu kota masih terus tergoda dengan harta. Korupsi masih menjadi rapor merah yang harus diselesaikan segera. Melalui rencana aksi pencegahan korupsi, KPK mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat. Ayo, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Maju sejahtera bersama KPK.